back to podcast terbaru, terfresh, dan satu-satunya Indes KPI Universe. Omong kosong, boleh ngomong tapi nggak boleh kosong. Jadi hari ini kita bakal bahas hal-hal yang fresh nih. Wah, ada apa nih? Bahas-bahas apa nih? Netizen-netizen Budiman ini pada tahu gak sih pembahasan tongkrongan kita kali ini? Yang pastinya bukan sulap, bukan sihir ya, bukan melon, bukan semangka, bukan es krim, bukan... Itu terlalu lama ya kalau kita sebutin satu-satu, udah kayak antri sembako itu tuh. Tadi bisa banyak banget tuh, 100 pengen disebutin tadi. Ya karena yeping udah akut kebiasaan yeping aja. Betul, Jadi anak Gen Z. hari ini kita bakal bahas hal yang baru di KPI. Katanya kita baru launching program magang KPI. Betul, jadi sekarang anak KPI itu bukan cuman belajar tentang teori doang, tapi bisa langsung terjun ke dunia kerja. Jadi hitung-hitung latihan jadi cici-cicipik gitu, wanita karir, betul. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang keren banget nih. Betul. Yang menjadi pionir dari Sangat. program magang KPI ini. Kayaknya dia ini pencetus program magang terbaru nih ya. Iya, Karena itu kan dia. baru tahun ini kan, Orang paling keren sedunia kayaknya. parah paling kece. Oke, please welcome Pak Abdul. Apa kabar Pak Abdul? Alhamdulillah. Udah kayak Ustadz aja kalau kayak gitu ya. Cocok ini, langsung cocok. Ini kayaknya luar biasa di tongkrongannya deh. Warna-warni gengsi banget. Asik, baru Asik ini. Asik banget, ini harus asik banget karena kita akan ngebahas apa sih ini program magang ini nih sebenarnya. Oke, Kayak program siapa magang sih ya. pencetusnya gitu. Pencetus kalau pencetus tuh udah kayak ini ya, penemu ya. Betul. pionir, asik. Pionir. Kayaknya kalau dibilang pencetus atau penemu kayak kurang tepat deh. Terus apa dong nih Pak namanya? Apa ya namanya yang enak, sebenarnya kita hanya meneruskan apa yang ada sebenarnya. Meneruskan apa yang ada. Berarti sebelumnya ada Iya, dong? sebenarnya ada di jurusan lain tuh udah mulai sebenarnya. Sebelum jurusan KPI ini sebenarnya di jurusan lain tuh program magang udah ada. Cuman kebetulan di jurusan KPI di Winsiber ini baru. Kenapa baru sekarang gitu? Kenapa baru sekarang? Enggak 2 tahun lalu atau 3 Iya, tahun lalu? betul. Sebenarnya ini, magang itu tuh udah lama ya, seharusnya ada tuh udah lama. Karena kurikulum MBKM kan udah beberapa tahun yang lalu udah dimulai. Betul. Sebenarnya program magang itu bagian dari kurikulum MBKM yang mungkin sekarang udah ada turunannya lagi menjadi kurikulum OBE kalau sekarang. Jadi berbasis luaran. Jadi pembelajaran sekarang tuh harus berbasis luaran. Oh. Nggak Jadi boleh harus menghasilkan karya, menghasilkan uang mungkin ya. Iya, yang betul. usaha kayak gitu. Nah, Ada hasil lah ya. Ada hasil. hasilnya. Nggak boleh monoton gitu ya. monoton. Wih, Jadi keren nggak banget. belajar tuh di kelas tuh cuman bengong gini dong, dengerin dosen gitu. Nah, kayak gitu. Betul. Karena biasanya cuma kita dengerin teman presentasi Nah, doang gitu. gitu. Sekarang nggak gitu belajarnya, nggak cuma dengar presentasinya lihat ChatGPT. Itu jangan Tolong aku ya. Minimalnya sih dapat bikin artikel jurnal. Nah, itu dia. Mencerminkan mahasiswa. Nah, betul. Jadi jangan melulu mahasiswa tuh berpikiran oke kritis tapi nggak ada karyanya kan gitu. Nah, cuman ngomong di kamera, di TikTok, viral. Nah, tapi nggak ada yang Nggak ada ilmiahnya. buktinya. Itu. Gitu. Kadang cuma tidur ya di kelas ya. Siapa tuh? Siapa ya? Pagi langsung kayak aduh males banget gitu. Aku. Nggak apa-apa kalau tidur waktunya istirahat sih. Nah, iya. Berarti di kelas waktunya istirahat gitu. Kayak betul, gak apa-apa berarti biasa. Kalau waktunya istirahat, tapi kalau waktunya ada dosen yang ngajar ya jangan lah. Jangan ya. Buat anak KPI yang diajar sama Pak Abdul boleh tidur guys. Udah di ACC nih. Kalau lagi istirahat. Oh, kalau lagi istirahat. Oh iya. Garis bawah. Oh, di garis bawahi ya. Jadi kenapa di program magang ini baru ada di semester 5 gitu? Baru ada di semester 5. Kenapa? Nah, sebenarnya sih untuk magang ini kan udah direncanain dari tahun kemarin ya. Cuman baru bisa dilaksanain tuh tahun sekarang karena ada perubahan kurikulum. Gitu. Karena ketika ingin membuat program magang ini tuh ada sedikit perubahan kurikulum dulu gitu. Karena menyesuaikan ya kurikulumnya. Terutama kan untuk magang ini kan
maksimal SKS yang dikonversi, jadi ada sistemnya konversi gitu, Oh. mengubah SKS yang seharusnya Masuk kelas. masuk ke kuliah gitu, tapi diganti dengan magang, maksimalnya itu 20 SKS. Nah makanya itu di semester 5 itu kita susunnya itu 20 SKS gitu, Oh. sehingga biar bisa terkonversi gitu ini. Loh, berarti kalau gitu mahasiswa yang magang itu nggak perlu masuk kelas ya? Nggak ada KBM? Nggak ada kegiatan? Oh, Jadi fokus di tempat magangnya lah gitu. asik. Nggak matkul ya? Iya. Betul. Tapi hitung absensi tetap masuknya ke magang apa absensi kelas biasanya kalau gitu? Masuknya ya ke magang nanti. Oh, Jadi gitu. kan penilaiannya secara langsung dari hasil magang itu kan dikonversi Oke, ke oke. mata kuliah yang sesuai itu. Nah, paham dulu. Untuk teman-teman nih, barangkali ada yang tertarik buat semester 5 nanti mau magang juga, gimana cara daftarnya? Daftarnya sebenarnya nanti tiap semester itu ada pembukaan ya. Ya. Tapi insya Allah nanti semester 6 juga mungkin akan ada magang lagi. Sebenarnya untuk pendaftaran magang tuh ada berbagai macam ini ya, sumber gitu ya. Bukan hanya dari jurusan. Kalau yang dari jurusan itu yang memang kita melakukan kerjasama. Ada kerjasama. Ya, ada kerjasama MOU ataupun MOA dengan industri-industri gitu yang sesuai dengan jurusan gitu. Jadi kita melakukan kerjasama dulu, pihak sananya bisa menerima untuk magang, nah kemudian kita buka dari jurusan magangnya gitu. Nanti kan kita menyesuaikan juga jumlah kebutuhan di jurusan itu, di industri itu butuhnya butuh berapa orang. bisa maksimalnya berapa orang gitu. Misalkan di radar bisa 5 orang gitu, ya udah berarti nanti dibuka untuk ke radar 5 orang gitu. Keren banget ya. Kayak Berarti gitu. kalau kayak gitu kemana aja tuh Pak tempat magangnya yang MOU-nya dari jurusan kemana? Kalau yang saat ini tuh ada dari radar, ada Cirebon ya. Radar Cirebon. Kemudian ada dari PT Alparel, PT Alparel, dan ada dari PT Solusi Sejalan, Solusi Sejalan, ada Ruang Komunikasi, Ruang Komunikasi, sama di jurusan ini. Ada 5 berarti ya Ada Pak? 5 gitu. Oh. Sebenarnya kalau untuk magangnya sebenarnya banyak ya. Ada juga yang dari PT KIN, namanya Prima Magang. Oh. Prima Magang. Jadi nanti bisa teman-teman ini daftar ke situ tuh ke Prima Magang untuk magang di luar. Berarti kalau kayak gitu kita ngajuin ke jurusan berarti kan itu di luar dari MOU yang 5 tadi kan ya? Iya, itu kalau program magang itu yang dari jurusan, kalau yang tadi awalnya. Kalau yang Prima Magang dari PT KIN. Jadi mandiri lah teman-teman, daftar langsung ke Prima Magang itu. Nanti ada seleksi. Oh, ada seleksinya. Ada seleksinya lagi gitu. Berarti itu sama MK-nya dikonversi juga apa gimana? Sama semuanya, juga. sistemnya sama. Boleh request nggak Pak? Saya punya ini. Misalkan saya pengen magang nih. Saya punya temen saya itu kerja di perusahaan A gitu. Pak, saya mau di sini aja Pak magangnya gitu, nggak mau di tempat-tempat boleh, lain Oke, gitu. itu sebenarnya boleh aja. Boleh. Tapi nanti kan ada kriteria perusahaan yang bisa dijadikan tempat magang. Oh Gitu. gitu. Tapi itu kan sistemnya pengajuan berarti. Itu ada juga satu sistem lagi, mahasiswa mengajukan untuk magang. Tapi itu kan nanti mahasiswa mencari dulu tempat magangnya. Cari sendiri tuh. Nyari sendiri. Tapi dengan catatan tempat magang tersebut harus sesuai dengan kualifikasi gitu. Oh. Jadi nggak sembarang tempat magang misalkan di di warung sebelah gitu, mau magang itu nggak bisa. Cuma gitu. jaga warung. Jaga gitu. warung. Jaga warung ya itu nggak bisa gitu. Karena temannya kan misalkan punya jualan apa gitu kan, somai ya, magang jualan somai atau Ya, makanya. musikan gitu, ya nggak bisa gitu. Ntar Jadi- bikinin konten gitu ya. ya, harus bikin konten. Jadi nggak sesimpel itu. Jadi ada kriteria. Ada kualifikasinya. Khusus lah, kualifikasi untuk tempat perusahaan magangnya. Jadi makin kepo saya Pak. Ini tuh jurusan yang mencari tempat magang yang datang ke kita gitu, ke jurusan. Biasanya. Sebenarnya ada 2 hal ya. Yang pertama kita yang mencari, Ya? yang mencari tempat magang yang kira-kira bisa kerjasama, mahasiswa bisa magang di situ atau enggak. Nah ada juga yang meminta. Kemarin sempat ada yang meminta, yang terutama yang Alvaler tuh kemarin datang meminta kerjasama dengan kita, membutuhkan tenaga ya. Mereka tuh membutuhkan tenaga, terus kemudian akhirnya kerjasama dan kita buka tuh magang. Berarti tadi jurusan juga mencari, dari pihak
industri juga meminta Minta, gitu ya. meminta. Sama ada proses pengajuan kalau misalkan kita pengen mengajukan tempat magang gitu. Dan kita ngomongin kualifikasi nih, kualifikasi tempat magang nih Pak. Kalau kualifikasi buat mahasiswanya kira-kira gimana kalau pengen magang? Mahasiswanya Iya. ada sebenarnya ini syarat-syarat khususnya. Oh, Yang pertama, teman-teman kan harus daftar dulu namanya kontrak KRS. KRS-an ya. Isi Ini kan harus KRS dulu. ini ya kan Betul. bayar UKT. Betul. Dulu. Masa nanti mau magang nggak bisa dikonversi kalau Gak ada yang dikonversi. Iya, konversi ya nilainya ya. Jadi udah magang-magang sendiri aja di rumah Oke. Nah, jadi harus ngontrak dulu kan, tetap itu seperti biasa. Nah, ngontraknya ini harus sesuai dengan tadi maksimal yang istilahnya di konversinya itu kan 20 SKS. Iya. Jadi jangan sampai lebih 20 Oke. SKS gitu. Berarti nggak susah ya? Disesuaikan. Kalau dilihat dari persyaratan nggak susah kayak kampus biasa Oh, iya, aja. kayak Isi kampus biasa. KRS. Harus bimbingan dengan DPA juga, terus membimbing akademik. Dan nanti kan ada Tanda tangan. tanda tangan Tangan. akademik ketika pendaftaran tuh. Nah, nanti ada terus IPK juga sebagai syarat. Oke. Ya, jadi Ini sebagai syarat. Ya, Ada IPK-nya minimalnya berarti? Ada minimalnya 3,25. Oh. Jadi Masih kalau bisa. soal IPK total sih IPK yang ini semester sebelumnya. Oh. Oke, bukan yang Bukan keseluruhan IPK ya? Keseluruhan kan ya. IPS berarti IPS. per semester. Per semester ya. Itu minimal 3,25. 3,25. Jadi kalau yang PES-nya tadi cuma 3 gitu ya. Nah, itu lebih baik kuliah aja. Nice. Karena terindikasi ini takutnya tapi nggak tahu juga ya. Ada titipan dari teman-teman kru. Oh, bukan itu beda. Katanya titipan pertanyaan dari followers sudah dikirim ke Betul. teman-teman kru nih. Subscriber. Subscriber asik. Jangan lupa subscribe ya. Iya, itu dia sekalian. Benar juga nih. Jangan lupa subscribe, like, nyalain share loncengnya. juga. Kira-kira apa nih pertanyaan? Penasaran juga gitu ya. Kita belum baca loh pertanyaannya, Pak. Oh gitu. Ini kita belum baca pertanyaan dari Apa followers nih. Ya udah coba. Tim-tim di balik layar Nanti ini. ada di sini kayak itu pertanyaan sering gitu. Boleh nanti editor Nanti tolong editor. Editor ada pertanyaan gede ya. Gitu. Nanti ada pertanyaan gede, template dinosaurus, nanti keluar mahkota di atasnya. Terus ada meteor jatuh Ada ya. meteor jatuh ya. Editor tolong ya. Pokoknya Ini harus rame request ya, dari editor ya. narasumber, guys. Aduh. Langsung Berat request. dari editor. Apa nih? Oh, siapa aja yang udah daftar? Tapi proses sudah ya. Nah, sebenarnya untuk yang pendaftarannya tergantung semesternya ya kan. Kalau Oke. dibukanya ketika di semester ganjil, ya tentunya semester 5 dan semester 7 sih. Kemarin sempat ada yang semester 7 yang ikut magang juga. Tapi kalau yang semester 7 ini magangnya yang magang prima PTKIN. Ya, prima magang tadi ya. PTKIN gitu. Kalau yang kemarin karena ini awalan gitu ya, kan namanya juga First time. first time gitu, kita mulainya dulu dari semester yang Lima. 5. Oke. Gitu, semester 5 karena di dalam kurikulumnya juga itu yang semester 5 dan 6 sih, nanti semester ganjil juga ada lagi. Ada rencana semester bawah nggak Pak buat? Semester bawah. Nah, sebenarnya gini, kalau magang itu syarat ininya tuh untuk bisa melakukan prosesi kegiatan magang tuh, Iya. jadi si mahasiswa itu memang sudah istilahnya mengambil mata kuliah yang dasar-dasar tuh udah kuasai gitu. Jadi skill-skill awal tuh udah adalah Iya. bentuk gitu. Kayak public speaking kan di awalnya Iya. udah Jurnalistik, iya. gitu. Dan Pembuatan keilmuan berita. dasar tuh kayak ilmu komunikasi, terus kemudian ilmu dakwah kemudian yang lain itu udah masuk gitu. Jadi nggak mungkin semester 1 tiba-tiba langsung masuk. Kayaknya harus belajar dulu. Baru daftar kuliah Pak. Nggak mungkin. Aku ingin TBAK, pas TBAK langsung magang. Enak banget kalau itu meninggal kampus kerja aja langsung. Iya, terus aturannya juga seperti itu, dimulainya dari semester 5. Oh, berarti 5 tuh paling minimal ya berarti ya. Semester 5 dimulainya aturan. Nah, Sobat KPI nih, yang tadi udah denger-denger jawaban-jawaban dari narasumber, barangkali tertarik buat magang, gampang banget tuh persyaratannya. IPK 3,25, Betul. apalagi Terus tadi SKS harus 20. 20,
Ya minimal kalian semester 5 lah gitu. Iya, gampang banget. Gampang sebenarnya itu. Dan minimal juga kalian punya basic gitu yang kayak ngedit atau apa namanya kok Nulis berita, nulis artikel. Terus apalagi tuh public speaking, terus desain biasanya yang Iya, paling desain, sering banget desain tuh kalau magang kan bikin desain. Terus kalau teman saya ada di Radar, Pak, dia bikin feature tiap hari, nulis-nulis feature, iya gitu. Ya, masih gampang kok. Iya, sebenarnya itu akan dipelajari ketika kalian di MK sebenarnya ya, semester 1, 2, 3, 4 itu sebenarnya udah dikasih tahu lah kalau misalkan itu tuh nanti bakal berguna loh nanti di sini di situ gitu. Nah, sobat KP ini yang masih semester bawah masih baru-baru masuk, persiapin dari sekarang deh. Nanti semester 5, semester 6 itu kalian magang, dapat insight baru, bukan cuma teori-teori di kelas tapi juga praktek langsung di dunia kerja. Betul. Tapi nih ya Pak, kalau misalkan mahasiswa yang mau magang juga nih tadi butuh portofolio atau CV gak? Nah, biasanya sering biasanya ditanyain. di pendaftaran itu biasanya ada di situ diminta CV-nya, terutama CV. kalau yang PT-PT ya ini kan pasti minta CV, ya kan pengen tahu kan siapa yang daftar kan, kalau nggak ada CV-nya kan siapa nih gitu kan. Benar, nggak ada yang tahu. Ya tentunya CV itu menjadi bukan persyaratan khusus tapi administrasi. Gitu. Sebagai syarat administrasi ya melampirkan yang namanya CV dan juga portofolio. Nah, portofolio itu biasanya sebagai penilaian tambahan untuk si PT ini melihat apakah yang daftar ini tuh bisa diterima atau enggak, kayak gitu. Jadi melihatnya kan dari portofolio nih, oh nih dia udah punya basic nih, udah punya apa gitulah, kemampuan awal. Tapi biasanya sosial media itu juga penting nggak sih Pak? Untuk dilihat dari kualifikasinya, kayak biasanya kan ada namanya personal branding. Personal branding gitu. iya, keren banget bahasanya jadi. Ya, personal branding banget nih kita anak KPI harus personal branding. Karena biasanya orang-orang tempat kerja atau volunteer bahkan itu melihatnya tuh langsung ke sosial medianya gitu. Biasanya sosial media kan menunjukkan diri kita tuh siapa sih gitu. Nah, betul, itu penting banget tuh. Cuman sayangnya begini, bukan sayangnya ya. Kadang-kadang kan yang saya tahu nih ya, saya sujud mulu dari tadi kayak gini. Gen Z itu akunnya nggak satu ya? Saya dua. Gimana akunnya ya? berapa ya? Akunnya 2. Ada berapa jadi? 5. Aku yang ketahuan 2. Yang ketahuan 2. Yang di publish 2. Yang selebihnya Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Akunnya banyak, kan ada akun untuk branding khusus. Iya, ada setuju. Akun untuk pribadi ya. Ada yang untuk gila-gilaan, gitu. Ada yang untuk curhat. Kemarin sempat ada yang skripsi tentang buat akun medsos, sebutannya second account ya. Second account, itu ya. untuk kayak mengungkapkan perasaan diri gitu. Oh, berarti itu dijadiin judul. Iya. Jadi keren. Jadi membahas media Instagram sebagai penyampaian ekspresi emosi kayak gitu melalui second account itu. Betul. Kalau aku first account pertama branding biasa ya. Betul. Ada buku dan sebagainya. Second account Roblox isinya. Saya kan ngepost Roblox. Buku, jualan buku. Enggak, saya kan jualan buku enggak. Aku sering baca buku, kadang ngepost kan setelah baca, wah buku ini keren nih, review di Instagram pertama. Second account-nya main Roblox udah. Ngepost lagi main game-game mancing gitu. Aku post di Instagram second. Karena malu ya kalau di first ya. Iya, betul. Karena di first itu brandingnya udah kayak, kalau Instagram itu kayak tinggi banget gitu loh, harus perfect pokoknya. Betul. Akun kita tuh harus terlihat manusia baik. Harus terlihat manusia baik. Manusia baik, manusia rajin. Betul. Karena biasanya di Instagram tuh suka bermuka dua gitu ya. Berarti kalau saya ke akun itu biasanya privat ya. Privat iya. Untuk orang-orang kunci-kuncinya gitu. Iya. Cuma orang-orang khusus yang bisa orang-orang masuk khusus, ya. Orang-orang khusus. Kita ada selain magang KPI ini, second account juga ada seleksi.
seleksi apa yang bisa iya masuk. benar. Kita seleksi dulu nih. Siapa? juga. Close juga ya benar. Kita seleksi lagi. Close friend gitu. Itu berarti udah close friend-nya tuh udah harus seleksinya tuh kayak ini siapa, Iya. dia udah tahu cerita gue yang mana gitu. Jadi bukan cuma magang KPI yang diseleksi, kami pun ada seleksi nih kalau pengen follow Instagram second kita. Betul. Seleksi dulu gitu. Saya Siapa belum nih? nge-follow nih. Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Kayaknya gimana ya? Tapi kalau tadi dengar banyak hal dari cerita-cerita dari Pak Abdu ini, keren banget, luar biasa banget. Ada program magang KPI ini, saya pun baru tahu ya, baru dengar juga. Karena ini program baru juga, baru di launching di KPI, walaupun jurusannya udah ada. Tapi kalau saya lihat dari industri yang muncul setelah saya baca kemarin formulir magangnya, wah keren-keren banget nih. Iya, Jadi betul. pengen tertarik nggak jadi? Tertarik banget. Tapi sebenarnya dari tujuan Bapak bikin program magang ini mau manfaatnya tuh seperti apa sih ke mahasiswa ini gitu? Harapan. Iya, mungkin harapan gitu. Harapannya banyak sih sebenarnya. Yang namanya magang kan ini ya untuk meningkatkan kompetensi. Betul. Nah, kita di jurusan KPI kan ada istilahnya namanya kalau dalam kurikulum itu CPL. Capaian pembelajaran lulusan. Oh. Nah, di situ ada 12 CPL ya. Nah, dari CPL ini kan tentunya mahasiswa KPI itu harus bisa menggapai semua CPL tersebut gitu. Nah, untuk bisa mencapai CPL tersebut, nah salah satunya adalah dengan magang ini gitu. Biar lebih kayak jalur tol gitu. Nah, kalau yang namanya magang itu kan pasti udah langsung ke industri tuh. Jadi langsung ke memang tempatnya kan teman-teman juga ya nggak bisa dipungkiri ya, kuliah kan untuk kerja ke depannya kan, bekerja kan. Makanya itu ketika ada magang ini ya tentunya biar punya pengalaman dunia kerja itu seperti apa gitu. Nah, ketika sudah tahu dunia kerja seperti apa, terus kemudian ketika bekerja itu di bidangnya itu ada apa aja, misalkan kan kalau semuanya tadi di radar, misalkan ada yang bikin feature ya. Iya, bikin feature, bikin desain, radio, bikin apa namanya? Desain ini. Desain Instagram biasanya. Apalagi konten-konten. Iya. Gitu. Dan sebagai macamnya gitu kan. Ya itu tentunya kan langsung tahu di lapangan itu seperti apa gitu. Beda dengan perkuliahan kan mungkin hanya banyaknya sekedar teori betul. Memang ada prakteknya juga ya, tapi kan nggak full yang ada di industri kayak gitu. Tapi nih ya, manfaat magang juga bisa juga nih cari jodoh. Emang udah punya jodoh? Terlalu ini udah dapat nih ceritanya nih. Bisa nggak? Biasanya udah dapat. Di balik layar, Pak. Di balik layar di situ ada bumbu-bumbu. ada di balik layar. Tapi beneran karena biasanya kan orang-orang yang magang tuh kan ada yang tahu, ada yang baru kenal gitu loh, ada yang baru kenal kayak baru lihat ini siapa namanya, oh ini kelas ini gitu, dan baru ketemu di tempat magang itu kan biasanya kayak gitu tempat magang. Jadi curiga kesalahan. Ini tolong ya, ini sebenarnya harusnya nggak ada, ini jangan. Romansa ini. Curhat dong gimana perasaan ada pasangan di magang yang sama? Udah cukup. Udah, jangan keluar topik udah. Itu terlalu jauh ya kan? Pribadi. Itu terlalu jauh. Paling nanti curhatnya second account nih. Iya itu dia, langsung bikin banyak banget tulisan panjang tuh. Abis ini second account saya langsung dipantau sama Pak Abdu. Ini host baru dibully ya sekarang ya? Iya, ya Sebenarnya Allah. gampang loh cari second akun mahasiswa. Oh ini saya pakai nama samaran nih Pak. Mau samaran juga bisa. Lu gimana, Pak? Karena gini kan berteman dengan teman-teman yang lain juga kan. Oh enggak Bapak, biasanya second account tuh cuma follow-followan sama Second account lagi, iya benar Iya, itu. Tapi kan dia nge-follow diri sendiri nggak? First account. First account. Nah itu ada jaringannya, kecuali kalau nggak nge-follow. Iya juga sih. Second akun itu jangan nge-follow kalau menurut saya. Oke betul, habis ini saya unfollow account saya. Oke siap, terima kasih Bapak. Kalau dipakai tuh ini ekspres ya. Jadi harusnya pakai cuma nyampe 10 hari, sekali jadi cuma 2 hari doang. Jadi Betul. ada jalur ekspres tersendiri kalau kita ikut Iya, magang gitu. betul.
Jadi sobat KPI, jangan lupa kita nanti daftar magang ya kalau udah saatnya dibuka lagi. Iya, tapi itu nggak semuanya bisa ikut magang ya. Iya. Ada dibatasi. Dibatasi, ada seleksi dulu. Itulah, hanya dibatasi. Nggak yang semua daftar magang itu semuanya jadi magang. Nanti kelasnya kosong, Pak. Iya, nggak ada yang masuk kelas. Makanya. Nggak ada yang masuk kelas. Iya, dosennya datang loh. Mana ini? Kok kosong? Satu orang magang. Magang semua, Pak. Gitu, jadi dibatasi. Gitu. Keburu nggak ada, ayo daftar, jangan lupa. Betul. Aku juga nyesel nih nggak daftar. Tapi nggak bisa sekarang. Udah tutup ya? Iya udah berjalan. Aku juga nyesel nih apa tutup nih. Udah berjalan. Udah berjalan, udah sebulan lah gitu, Di. Kecuali Iya. kalau video ini nanti rilisnya tahun 2026. 2026. Baru kalian bisa daftar. Oke, kita tayangin 2026 guys. Iya. Ini tayang 2026. Ini kita upload dulu, tayangin dulu, arsip langsung. Iya. Nanti upload lagi. Atau nggak nanti di ini lagi di upload ulang. Upload ulang, iya. Upload ulang. Tiap ada magang nih, upload lagi. Biar kalian tuh semua kayak Tahu. nanti yang lain tuh ke depan-depannya nggak usah bikin podcast tentang magang lagi gitu. Jadi Udah ada. arsip gitu ya. Ada stok, Iya, ada stok. betul. Di stok. Padahal nanti Kak Jura kan Bisa nggak aja tahu berubah. ya, bisa berubah kan. Oke, sebelum ganti kajur, sebelum program magang KPI ini hilang, sebelum video ini selesai, kata-kata hari ini Pak Abdul seperti biasa. Belum disiapin sebenarnya. Kata hari ini. Asbun Ya, aja boleh deh, asbun aja deh. dulu nggak? Boleh. Mikir dulu nggak? Boleh, 10 menit boleh. gitu. Oh jangan kelamaan. Jelas, kalau Satu menit, ini durasinya Pak, ntar malah jadi 1 jam podcastnya. Oke. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Magang boleh, Asik. tapi jangan sampai magang ini lupa orang tua. Teman-teman magang harus minta restu orang tua, karena orang tua itu segalanya. Orang tua ketika mendoakan kita itu pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, dengan restu orang tua, magang pun nanti teman-teman akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu aja panjang. Asik. Jadi video kali ini kita tutup dengan puisi yang indah sekali ya, sobat KPI. Saya tersentuh. Aku juga tersentuh. Aduh, ingat orang Langsung, tua. iya langsung ingat orang, langsung jauh dari orang tuh kayak udah minta restu sebelum magang. Nah, Oke, kayaknya udah aja ya. Iya, Aku mau nangis dulu nih. Nyesel nggak magang. Parah banget Aku nih. mau nangis guys. dulu ya. Kita Parah. udah aja ya. Ya, udah yuk. Semoga teman-teman makin terpacu lagi nih buat belajar, terus terpacu juga buat ikut magang di program KPI yang terbaru ini. Betul Oke. sekali. Oke, thank you semuanya buat yang udah nonton. Aku mau nangis dulu karena nyesel nggak ikut magang. Dadah. Dadah.